Hello my big brother, apa kabar sahabat bincang bola dimanapun kalian berada? Sehat-sehat terus ya, terutama fans Manchester City yang jika saja ada fans Manchester City saat ini senang, berarti dia bukan fans dari Manchester Biru. Sepertinya pada musim ini Manchester Biru itu mempunyai musim yang cukup kelam, di mana tidak sesuai dengan standar. Beberapa tahun terakhir diperagakan oleh tim yang berjuluk Citizen. So, mari kita bahas. Liverpool memenangkan pertandingan di Etihad Stadium, dan kemenangan pertama mereka selama 10 tahun yang sejak 2015 tidak pernah mengalami kekalahan di Etihad. Itu pun bukan dari Pep Guardiola, tetapi dari Manuel Pellegrini saat awal kedatangan Jurgen Klopp di Liga Inggris. Ini adalah kekalahan pertama di Liga Inggris Manchester City di bawah tangan Pep Guardiola saat berhadapan dengan Liverpool. Manchester City dan Liverpool itu memang sama-sama dua rival yang beberapa tahun terakhir saling sikut menyikut untuk bisa menjadi jawara di Liga Inggris. Namun apa daya, Manchester City hanya memberikan satu gelar di Liga Inggris selama Pep Guardiola datang, yaitu musim 2019-2020, dan sisanya 6 gelar di Premier League selama 7 tahun diambil oleh Manchester City sebagai pemegang gelar juara terbanyak dalam 10 tahun terakhir ini. Liverpool untuk saat ini dengan kematangan skuad yang ditinggalkan oleh Jurgen Klopp dan dilanjutkan dengan Arne Slot, membuat Liverpool semakin variatif lagi, mulai dari penyerangan ya, cara bermain yang bahkan Pep Guardiola sendiri memuji performa dari Liverpool sebagai modern football yang diperagakan oleh skuad Arne Slot. Ini bukti bahwa Pep Guardiola untuk saat ini dengan skuad yang ada kalah bersaing dengan skuad dari Arne Slot yang mana peninggalan dari Jurgen Klopp. Meskipun begitu, Pep Guardiola pastinya menerima ya downgrade performa dari Manchester City musim ini, karena memang dalam hal ini mereka sudah melakukan perjuangan dengan konsisten selama 6-7 tahun belakangan ya, mulai dari formidable 100 points, juga treble winner ya, dan sekali lagi 4 in a row, 4 kali berturut-turut menjuarai Liga Premier Inggris yang tidak pernah dalam sejarah manapun selama berdirinya Liga Inggris itu memenangkan 4 kali berturut-turut juara Liga Inggris. Jadi memang skuad yang selama Pep Guardiola ini, yang menemani Pep Guardiola selama 6-7 tahun ini, memang sudah merasa puas dan juga tidak lagi punya motivasi lebih untuk meraih apa yang belum dicapai, karena semuanya sudah dicapai. 4 kali Premier League sudah, treble winner sudah, formidable sudah, 100 points sudah. Jadi memang cukup sudah para pemain-pemain ini merasa puas dan tidak ada lagi motivasi yang membuat mereka untuk tampil lebih agresif, lebih determinasi tinggi, dan juga lebih punya daya juang untuk bersaing di Liga Inggris, karena mereka sudah mencapai semuanya. Jadi itulah mungkin sebabnya pasukan Pep Guardiola saat ini sepertinya rapuh, kurang motivasi, dan juga
pressing yang sudah tidak lagi seperti yang dulu, karena memang pemain-pemain yang sudah usur ya, yang membuat kakinya terasa kram dan fragile sekali, karena begitu tampil satu kali ke pertandingan terus dipasang lalu cedera lagi dan harus absen sampai 4-5 minggu seperti yang dilakukan oleh Johnston ya, yang akan absen selama 3-4 minggu ke depan. Jadi memang ya inilah situasi dari skuad tua dari Pep Guardiola yang memang sebetulnya harusnya sudah diregenerasi pada musim sebelumnya ya. Tetapi memang Pep Guardiola masih bertahan dan mempercayakan skuad tuanya ini karena memang menghormati apa yang telah dilakukannya selama 7 tahun terakhir bersama-sama meraih berbagai treble, berbagai trofi Liga Inggris yang memang punya memori indah bersama skuad-skuad ini. Jadi itu mungkin alasan Pep untuk mempertahankannya. Namun di sisi lain pada performa sekarang ini Pep Guardiola sulit sekali untuk menerapkan taktikalnya pada pemain-pemain tua ini ya. Kalau Pep Guardiola ingin memaksimalkan skuadnya, mungkin Pep Guardiola harus mengganti pemainnya 23, 24 sampai 27 tahun yang paling tua ya rata-rata, karena umur seperti itulah yang mempunyai motivasi tinggi ya, apalagi di usia-usia 27 tahun yang 26 tahun 27 tahun yang memang punya usia-usia matang untuk memberikan performa terbaiknya dalam dunia sepak bola ya. Mungkin nantinya akan banyak lagi pemain-pemain yang akan datang ya. Kalau saya pemain-pemain yang underperform seperti Johnston ya, Nathan Ake, Akanji mungkin, Jack Grealish, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Gundogan ya, Kovacic jangan lupa juga harusnya bisa hengkang dari skuad Manchester City, karena memang I know banyak sekali performa buruk dari Kovacic dan juga memang sudah waktunya untuk hengkang dari Manchester City dan cari pemain-pemain yang bernomor punggung 8 yang bisa melakukan peran lebih daripada apa yang dilakukan oleh Kovacic. Setidaknya bisa melakukan transisi antara menyerang dan juga bertahan ya, seperti halnya apa yang dilakukan oleh Gundogan pada masa prime-nya. Akan menggantikan Kovacic itu harusnya pemain yang tipikalnya seperti Gundogan pada masa prime-nya di Manchester City, hingga bisa menjadi jembatan untuk memainkan peranan dan mengalirkan bola dari bertahan menuju penyerangan. Dan semua pemain-pemain yang sudah mencapai level 30 tahun dan rentan cedera ya bisa saja mereka dilepas ya. Mungkin saja dipikirkan untuk dilepas oleh Pep Guardiola. Karena kenapa? Pemain ini sudah lack of motivation ya. Tidak ada lagi motivasi yang mereka ingin lakukan, karena semua trofi yang ingin dicapai Manchester City itu sudah tidak punya lagi ya hasrat dan tujuannya, karena mereka sudah mencapai semuanya di periode-periode sebelumnya. Jadi ini yang memang menjadi PR Guardiola musim depan, harus membangun skuad lagi, meracik performa terbaik lagi, memotivasi pemain-pemain muda lagi bagaimana bisa mengikuti legasi-legasi senior dari Manchester City yang akan hengkang pada musim depan. Jadi untuk saat ini fans juga akan melihat bagaimana nantinya Pep Guardiola meramu skuadnya di musim panas yang akan datang untuk memberikan performa terbaiknya dan membangkitkan gairah perjuangan, gairah mental juara dari skuad-skuad yang sebelumnya dibangun oleh Pep Guardiola. Ini juga menjadi tantangan baru untuk Pep Guardiola, bagaimana mengangkat kembali performa tim yang sudah jeblok karena mereka sudah melakukan segala hal untuk meraih semua trofi di Manchester City ya. So we will see
bagaimana Liverpool akan berjuang pada musim depan dengan skuad Pep Guardiola yang lebih press, lebih punya daya juang, dan lebih punya semangat untuk bisa meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Kemenangan Liverpool atas Manchester City di Etihad Stadium menjadikan Liverpool mempercepat untuk mengangkat juara dan menaruhnya di kabinet trofi Liverpool yang berada di Anfield pada akhir musim nanti. I think 90% ya Liverpool akan juara pada musim ini, dan masih ada lagi trofi yang harus diburu, yaitu Carabao Cup dan juga Liga Champions. So good luck untuk Liverpool, dan semoga musim depan perjuangan Liverpool tidak semudah ini untuk mendapatkan trofi Liga Inggris, sebab Manchester City dengan skuad Pep Guardiola akan memberikan perlawanan sengit untuk bisa bersaing di Liga Inggris. So terima kasih, itu saja mungkin review saya.